Selamat datang di video tugas UAS Mata Kuliah Filsafat Ilmu 2022. Berikut penjabaran tentang kontrol dan model dinamometer hidrolik sebagai simulator lingkungan berkendara dalam aspek filsafat ilmu. Dalam pengembangan kendaraan listrik, salah satu yang dibutuhkan adalah simulator lingkungan berkendara. Kendaraan listrik merupakan alat transportasi yang akan digunakan di masa depan. Pengembangan kendaraan listrik salah satunya dimulai dengan pemodelan kendaraan listrik. Salah satu pendukung dalam penelitian model kendaraan listrik adalah pengembangan model lingkungan berkendara. Model lingkungan berkendara dibuat sebagai acuan dalam simulator lingkungan berkendara. Lingkungan berkendara untuk kendaraan merupakan kondisi dinamis pada jalan yang dilewati. Faktor eksternal pada lingkungan berkendara dipengaruhi oleh kondisi jalan, sedangkan faktor internal lingkungan berkendara dipengaruhi oleh kondisi kendaraan. Pada jalan yang dilewati kendaraan, kondisi jalan datar, belokan, turunan dan tanjakan merupakan hal yang akan ditemui. Kondisi internal perjalanan kendaraan tersebut juga dipengaruhi oleh kecepatan kendaraan, bentuk kendaraan dan jumlah penumpang. Perubahan kondisi lingkungan berkendara dapat disimulasikan dengan dinamometer karena pada sistem dinamometer dapat diubah tekanan hidrolik yang digunakan agar sesuai dengan beban motor listrik. Pada dinamometer hidrolik salah satu cara untuk mengatur tekanan fluidanya adalah dengan cara memasang kontrol valve. Pengaturan pada kontrol valve diperlukan untuk mengubah sesuai dengan beban yang disimulasikan pada kondisi berkendara. Pada dinamometer hidrolik motor penggerak terhubung langsung dengan pompa hidrolik sehingga tekanan hidrolik akan sesuai dengan kecepatan motor penggerak. Pada kondisi pembebanan konstan diperlukan pengaturan salah satunya pada kontrol valve agar tekanan pada fluida hidrolik juga tidak berubah. Pembebanan konstan pada dinamometer hidrolik dibaca oleh sensor torsi sebagai torsi konstan. Pada perubahan pembebanan, dinamometer juga harus segera menuju ke beban yang diinginkan secepat mungkin. Dengan penggunaan fluida hidrolik akan terdapat permasalahan karakteristik orde tinggi, sifat nonlinier dan pengamatan multivariabel. Dengan permasalahan tersebut perlu dilakukan pendekatan dengan melihat diazone dan saturasi pada pemodelan sistem hidrolik yang digunakan. Pada penelitian ini akan dibuat model dinamometer hidrolik dan perancangan pengendali dinamometer agar konstan pada beban yang diinginkan, dapat menahan beban pada nilai tertentu seiring dengan perubahan kecepatan penggerak dan dapat mengubah pembebanan dengan cepat pada perubahan kondisi lingkungan berkendara. Pemodelan menggunakan pendekatan non-linier dengan melihat diazone dan saturasi pada sistem hidrolik. Aspek filsafat ilmu akan dilakukan analisis berdasarkan analisis historis Thomas Kuhn, analisis Lakatos, melihat ontologi, epistemologi, aksiologi dan paradigma penelitian serta melihat metode penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya sehingga dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian saat ini. Dalam pembuatan jurnal ini dibuat dengan melakukan kajian literatur dari penelitian yang sudah ada kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan paper terkait filsafat ilmu. Kajian literatur dilakukan dengan mencari di basis data jurnal internasional seperti Scopus, IEEE dan Science Direct dari tahun 2009 hingga tahun 2023. Pertanyaan riset yang menjadi acuan penelitian adalah: 1. Apa model dan pengendali untuk dinamometer hidrolik? 2. Apa pengaruh lingkungan berkendara terhadap pembebanan dinamometer? 3. Apa pengaruh filsafat ilmu dalam penelitian dinamometer hidrolik? Dari pencarian di atas dilanjutkan dengan membuat klasifikasi tulisan berdasarkan analisis historis Thomas Kuhn, analisis Lakatos, melihat ontologi, epistemologi, aksiologi dan paradigma penelitian, serta melihat metode penelitian yang digunakan pada tulisan yang sudah didapatkan. Beberapa hasil literatur review dituliskan dalam bentuk tabel dan dilihat peluang penelitiannya. Dalam literatur review ini dapat dilihat perkembangan penelitian tentang dinamometer hidrolik sehingga dapat dilihat kelebihan dan kekurangan dari setiap penelitian. Pada 10 jurnal ini yang akan dilihat aspek filsafat ilmunya sehingga akan lebih tepat untuk mencari kebaruan dari jurnal yang sudah ada. Setelah literatur review dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan dokumen teknis untuk melihat profil Rothlot, standar fluida hidrolik, serta diktat teori sebagai dasar pengetahuan. Dalam aspek filsafat ilmu, dari 10 jurnal ini juga telah dibagi menjadi beberapa jenis yaitu 5 jurnal dengan analisis historis normal, dan 5 jurnal dengan analisis historis Thomas Kuhn memiliki anomali.
Keseluruhan pembahasan pada 3 jurnal utama, yaitu Wang 2011, Wenli 2019 dan Zhang 2021 memiliki analisis Lakatos berada pada protective belt yang termasuk progressive science. Kemudian nilai ontologi, epistemologi, aksiologi dan paradigma penelitian pada 3 jurnal utama di atas termasuk dalam sifat pragmatisme, dengan metode penelitian kuantitatif. Dari hasil analisis jurnal di atas menunjukkan bahwa peluang penelitian pada dinamometer hidrolik dapat dilanjutkan dengan pendekatan analisis filsafat ilmu yang serupa. Pada penelitian ini model lingkungan berkendara merupakan acuan yang digunakan untuk data yang ingin dituju oleh pengendali dinamometer. Dalam analisis filsafat ilmu, simulasi lingkungan berkendara ini yang menjadi pembahasan ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Sehingga diharapkan jurnal pendukung juga memiliki hal yang serupa. Data karakteristik lingkungan berkendara diperoleh melalui literatur dan pengujian dinamometer secara langsung di laboratorium. Data karakteristik lingkungan berkendara akan dimasukkan ke dalam model dinamometer sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagaimana beban dinamometer harus bekerja diikuti oleh motor penggerak dinamometer. Dalam konteks filsafat ilmu, pseudoscience ilmu semu merujuk pada pendekatan atau klaim yang tampak memiliki elemen ilmiah, tetapi sebenarnya tidak memenuhi standar ilmiah yang ketat. Pseudoscience berusaha untuk memberikan penjelasan tentang dunia dan fenomena alam, namun tidak didasarkan pada metode ilmiah yang objektif, pengujian yang ketat, dan bukti empiris yang kuat. Pseudoscience seringkali dianggap sebagai perbedaan antara ilmu pengetahuan yang sah dan non-ilmu pengetahuan atau pemahaman yang kurang valid. Pseudoscience seringkali memiliki karakteristik seperti 1. Tidak dapat diuji secara empiris, yaitu seringkali mengajukan klaim yang tidak dapat diuji secara objektif atau diuji ulang melalui eksperimen atau pengamatan yang dapat diverifikasi. 2. Tidak memperhatikan metode ilmiah, dengan seringkali tidak mematuhi metode ilmiah yang memerlukan observasi, pengukuran, pengujian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti empiris. 3. Tidak konsisten dengan pengetahuan ilmiah yang terverifikasi, yaitu seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip dan pengetahuan ilmiah yang telah teruji dan terverifikasi. Tidak menerima kritik atau revisi, yaitu seringkali tidak menerima kritik dan tidak terbuka terhadap perubahan atau revisi berdasarkan bukti baru atau temuan ilmiah yang kontradiktif. Pada penelitian dinamometer hidrolik ini memerlukan uji coba empiris sebagai pencegahan dari pseudoscience. Pada penelitian terdahulu juga dapat membuktikan metode saintifik yang telah digunakan. Pada penelitian kontrol dan model dinamometer hidrolik ini telah dimulai dengan penelitian sebelumnya oleh Rohman A.S. DKK 2023, yaitu akuisisi data pada sensor load cell sebagai representasi torsi dinamometer berbanding kecepatan bukaan valve pada pengatur tekanan dinamometer hidrolik. Penelitian ini dilakukan pengambilan data pada dinamometer hidrolik yang telah ada di laboratorium. Hasil respon dari fungsi transfer tersebut diujikan pada beberapa set point dan didapatkan hipotesis perlunya pemodelan secara non-linier pada dinamometer hidrolik yang sudah ada. Dari percobaan empiris di atas, pengaruh pseudoscience dapat dihindari dengan melihat metode penelitian yang telah digunakan dan konsisten dalam pengembangan roadmap penelitian. Dalam konteks penelitian, bias mengacu pada kesalahan atau distorsi yang mungkin terjadi dalam desain, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Bias dapat mempengaruhi keakuratan dan keandalan temuan penelitian serta kesesuaian generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Berikut adalah beberapa jenis bias yang umum terjadi dalam penelitian. 1. Bias pemilihan sampling. 2. Bias respons dengan jawaban yang tidak akurat. 3. Bias pengukuran. 4. Bias peneliti dalam preferensi atau pandangan. 5. Bias pengamatan terpengaruh oleh ekspektasi. 6. Bias publikasi dengan cenderung menghindari hasil negatif. Dalam penelitian dinamometer hidrolik bias dapat terjadi pada beberapa hal, namun berusaha diminimalkan dengan melakukan prosedur yang benar dan analisis yang objektif dan transparan. Bias penelitian yang sering muncul adalah pemihakan kepada yang kaya. Pada penelitian ini dimungkinkan bias tersebut dengan adanya penggunaan alat ukur atau pemilihan sensor dengan resolusi yang lebih tinggi. Pada akuisisi data dinamometer hidrolik penggunaan load cell memiliki akurasi yang cukup baik tidak cukup. Apabila perubahan torsi pada dinamometer berjalan cukup rapat,
maka diperlukan resolusi yang cukup tinggi dari sensor load cell. Untuk mengatasi bias pada penggunaan sensor yang lebih ekonomis dapat menggunakan data simulasi pada MATLAB sebagai acuan yang melihat simulasi torsi pada dinamometer. Dalam konteks filsafat ilmu, aspek etis dalam penelitian mengacu pada pertimbangan moral dan prinsip-prinsip etika yang terkait dengan desain, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Aspek etis dalam penelitian melibatkan perlindungan terhadap kepentingan, hak, dan kesejahteraan subjek penelitian serta menjaga integritas ilmiah dan kejujuran dalam pelaksanaan penelitian. Aspek etis dalam penelitian bertujuan untuk melindungi subjek penelitian, menjaga integritas ilmiah, dan mempromosikan kepercayaan dan tanggung jawab dalam pengembangan pengetahuan. Pada penelitian kontrol dan model dinamometer hidrolik ini secara umum telah dilakukan proses bimbingan dan publikasi untuk melihat aspek etis dan moralitas penelitian. Aspek ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan merupakan salah satu aspek dalam penelitian kendaraan listrik. Dalam konteks penelitian dinamometer kendaraan listrik, terdapat beberapa aspek yang terkait dengan dimensi sosial, budaya, hukum, politik, ekonomi, dan keamanan Ipolexos Buthankam. Aspek-aspek ini mempertimbangkan implikasi sosial, budaya, hukum, kebijakan, ekonomi, dan keamanan yang terkait dengan kendaraan listrik. Beberapa aspek sosial dalam penelitian dinamometer hidrolik meliputi 1. Aspek sosial kemasyarakatan, memperhatikan bagaimana adopsi kendaraan listrik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara sosial. Ini dapat mencakup persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap dinamometer kendaraan listrik dan pengaruh kendaraan listrik secara umum. 2. Aspek sosial ekonomi, menilai dampak ekonomi dari adopsi kendaraan listrik, termasuk pengaruhnya terhadap industri otomotif, pasar energi, lapangan kerja, investasi infrastruktur, dan efisiensi energi. Hal ini juga melibatkan analisis biaya dan manfaat kendaraan listrik dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Dengan dua aspek di atas menunjukkan pengaruh penelitian dinamometer hidrolik tidak hanya akan melihat pengaruh teknis namun juga non-teknis. Aspek non-teknis tersebut berkaitan dengan penggunaan dinamometer hidrolik sebagai pendukung sistem kendaraan listrik. Berdasarkan hasil penelitian awal dapat disimpulkan bahwa perlunya pemodelan non-linier untuk simulator lingkungan berkendara. Pembuatan dinamometer yang awalnya hanya berfungsi untuk menguji motor listrik dapat difungsikan sebagai simulator lingkungan berkendara yang mengikuti lingkungan berkendara. Aspek filsafat ilmu berdasarkan analisis Lakatos yang ada melihat bahwa penelitian ini berada pada protective belt dengan sifat progressive science. Hasil ontologi, epistemologi dan aksiologi penelitian menunjukkan bahwa penelitian kontrol dan model dinamometer hidrolik memiliki sifat pragmatisme karena dapat langsung berperan pada aspek sosial kemasyarakatan dan sosial ekonomi khususnya dalam dunia kendaraan listrik. Aspek metode penelitian yang ada, karena perlunya dilakukan pengujian empiris maka dapat menggunakan metode kuantitatif yang membandingkan hasil simulasi dan akuisisi data. Demikian presentasi kontrol dan model dinamometer hidrolik sebagai simulator lingkungan berkendara dalam aspek filsafat ilmu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.